Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zulfikar di channel Zulfikar FX. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang informasi terbaru yang saya dapatkan di email, yaitu berupa tentang dengan Lego Coin ya. Dimana di sini sudah dijelaskan, ini sudah saya translate ya. Dengan bangga mengumumkan bahwa telah bermitra dengan Lego Coin atau dolar Lego dan Coin Store ya. Jadi koin Lego ini sudah listing di perusahaan exchanger Coin Store ya. Setelah saya cek, Coin Store ini terletak di negara Singapura ya. Jadi kolaborasi ini dimulai dengan memberikan apresiasi kepada anggota setia kami ya. Jadi koin ini diberikan sebagai apresiasi untuk para member yang telah membeli voucher pada saat melakukan perubahan wallet di New Pantera sebelumnya ya. Di sini dijelaskan juga akan diberikan Lego Coin sebesar 2.500 Lego Coin atau sekitar jika dijumlahkan dalam USDT itu 50 USDT dengan nilai rata-rata per satu Lego itu 0,02 USDT ya. Koin ini masih tergolong murah karena baru-baru listing, bahkan eh, belum banyak exchanger yang eh, listing koin Lego ini ya. Semua ini akan diberikan Lego Coin untuk membernya dan akan dikonfirmasi melalui email langsung dari Coinstore ya. Jadi kita akan mendapatkan email nanti dari Coinstore untuk cara-cara melakukan klaim atau seperti apa langkah-langkahnya. Jadi untuk member yang belum membeli voucher juga akan mendapatkan uh, Lego Coin juga sebesar 100 Lego Coin atau setara dengan 2 USDT ya. Jadi yang belum membeli voucher atau belum deposit di New Pantra itu tetap mendapatkan, namun dengan jumlah 2 USDT. Oke, kita akan selidiki Lego Coin ini di Coin Market Cap ya. Dan kita juga akan coba selidiki exchanger Coin Store ini. Benar nggak adanya ya kan? Nah, jadi sebelum digoreng oleh mereka-mereka, saya akan mencoba jelaskan dengan pendapat saya. Jadi semua penjelasan ini adalah murni pendapat saya pribadi. Jika benar datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari saya sebagai manusia. Ya, kita akan melakukan pengecekan tentang koin Lego di CMC atau Coin Market Cap ya. Pemain kripto pasti tahu tentang CMC ya. Di sini kita akan langsung melakukan pengecekan tentang koin Lego dan harganya. Kalau di sini tadi disebutkan dalam bentuk USDT, kita juga bisa cek dalam bentuk rupiah. Ya, seperti yang kita tahu, Coin Market Cap ini adalah platform yang menerbitkan semua tentang kripto yang launching dan jumlah supply-nya juga ya. Seperti misalnya Bitcoin dan lain-lainnya. Karena kebanyakan orang kita tanya, tahu nggak cryptocurrency? Enggak. Tapi kalau kita tanya Bitcoin tahu. Padahal Bitcoin adalah cryptocurrency. Seperti itu ya. Jadi semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang cryptocurrency. Oke, kita akan langsung ngecek tentang Lego Coin. Di sini karena Lego Coinnya masih rankingnya sangat jauh, jadi kita akan melakukan pengecekan manual di tombol search. Kita akan ketik langsung Lego, ya kan? Ini Lego Coin, ya kan? Kita cek. Nah, di sini kan karena ini koin baru, jadi harga naik turunnya agak belum stabil ya, karena masih belum optimal. Ya kan? Kita akan langsung melakukan pengecekan. Nah, ini adalah Lego Coin. Karena ini dalam bentuk dolar, kita juga bisa merubah dalam bentuk rupiah dengan cara kita rubah pada USD, kita rubah ke rupiah ya. Di sini ada Indonesia rupiah. Nah, jadi saat ini harga koin Lego itu
0,01 ya, 0,01421. Ini harga ini akan terus bergerak naik turun. Jika banyak pembeli, harga akan langsung melonjak ya. Di sini kita bisa lihat juga di trading view untuk melihat chart dari Lego ini sendiri. Nah, karena di sini belum muncul, nanti kita akan coba cek di exchanger-nya langsung ya, karena ini masih baru. Biasanya belum launching. Namun supply-nya dijelaskan di sini sebesar ini ya. 100 berapa ini ya? Ini total supply-nya sangat banyak, tapi dengan harga yang masih murah. Ini dihitung sendiri ya. 100 berapa ini? Di sini juga kita bisa mendapatkan smart kontraknya. Di sini menggunakan BNB Smart Chain atau BNB20. Ini kontrak yang baru ada untuk koin ini. Nah, koin ini statusnya token dengan harga saat ini 10.137 ya, karena kan masih baru. Oke, untuk melihat di exchangernya, nah di sini perlu saya jelaskan bahwa Coinstore itu exchanger luar negeri yang terletak di Singapura, sama halnya dengan Indodex, toko kripto yang resmi di Indonesia. Namun kalau Coinstore itu terletaknya di Singapura. Jadi yang baru listing saat ini di Singapura. Jadi kita bisa cek juga di bagian market untuk melihat Lego ini udah di listing di mana aja ya kan. Kebetulan di sini baru Tiny Man ya yang disebut di sini. Untuk koin lain kita bisa melihat, sebut saja Bitcoin yang mudah kita cek, yang sudah lama juga marketnya sudah banyak, sudah di listing. Nah ini semuanya exchanger, sama halnya seperti Indodex dan toko kripto. Di sini juga pasti adanya toko kripto dan Indodex dan exchanger lainnya. Jadi harus dipahami antara salah satu kripto atau exchangernya. Jadi di sini Lego bekerja sama, mungkin baru listing di Coinstore ya. Kita juga bisa cek Coinstore di ini, mungkin di CoinGecko ya. CoinGecko ini lebih mudah untuk mengecek exchangernya. Di sini kalau di CoinGecko kita bisa pilih di bursa kelah exchanger dari kripto. Jadi kita bisa mencari yang namanya Coinstore. Kita bisa cek Coinstore. Oke. Nah, di sini kita cek Coinstore-nya. Nah, di sini dijelaskan bahwa Coinstore sudah punya 52 koin dan 78 pasangan. Ya, kita juga bisa baca sekilas tentang Coinstore ini di bagian ini tentang Coinstore. Di sini dijelaskan Coinstore adalah pertukaran cryptocurrency tersentralisasi yang terdapat di Singapura, ya kan? Jadi Coinstore ini terletaknya di negara Singapura. Kita juga bisa ngecek web Coinstore-nya langsung. Di sini saya sudah membuka Coinstore-nya. Nah, ini adalah Coinstore. Kita untuk mengecek, nah ini kan baru juga disebutkan bahwa new listing tentang Lego Coin. Kita bisa klik untuk membaca informasi tentang Lego ya. Di sini dijelaskan bahwa Lego USDT atau pasangan pairnya itu deposit di 27 bulan 4 ya kan. Kemudian trade dapat dilakukan juga di jam 18, kemudian withdraw pada 28. Ini jadwal listing ke Coinstore pasangan Lego dan USDT. Ya, di sini juga dijelaskan Coinstore. Di sini disebutkan terdesentralisasi. Ya. Beda di dunia kripto itu ada desentralisasi dan sentralisasi. Jadi bedanya gini, kalau sentralisasi itu dia terpusat. Jadi jaringannya itu terpusat, sedangkan desentralisasi itu tidak terpusat. Artinya semua berbentuk yang sama, ya kan? Nah, di sini
tersentralisasi untuk Coinstore. Jadi Coinstore ini memang benar exchanger yang benar adanya ya. Di sini juga ada skornya, kita bisa lihat. Di sini juga punya statistik. Ini info-info tentang Coinstore ya. Jadi semua info itu bisa kita cari di CoinMarketCap dan di CoinGecko. Apakah di CoinMarketCap bisa juga mencari exchanger Coinstore? Bisa. Cuman saya untuk melihat suatu exchanger lebih senang atau detail di CoinGecko ya. Nah, di sini juga muncul Coinstore. Di sini belum begitu terbaca ya, begitu belum lengkap seperti CoinGecko. Makanya saya lebih memilih untuk melihat exchanger itu di CoinGecko. Sedangkan Coin Payment saya sering melihat koin-koin itu sendiri. Oke, sudah dipahami ya. Kebetulan saya juga masih pemula ya di dunia cryptocurrency. Saya main kripto itu di tahun 2017 ya. Saya dulu karena masih nganggur, jadi saya cari cara mencari uang di internet itu dengan cara tanpa modal. Dan waktu itu yang saya dapatkan salah satu platform yang dibayar dengan kripto juga, yaitu platform Steemit ya. Ini ada dijelaskan juga, saya joinnya di Juli 2017 ya. Jadi waktu itu platform Steemit ini jika kita posting banyak yang afford atau like, kita dibayar dengan US dollar ya kan. Jadi dulu saya teringat kasusnya seperti ini juga. Kalau sekarang kan informasinya Lego Coin dia bermitra dengan Coinstore ya. Dulu waktu saya main Steemit ini juga exchanger yang rilis Steemit ini di exchanger luar, tidak ada di Indodax atau cryptocurrency. Jadi waktu itu saya harus melakukan penarikan ke exchanger luar negeri dulu, baru transfer. Saya jual Steemitnya ke USDT, baru saya transfer ke Indodax atau toko kripto. Dulu masih mahal, saya udah lama juga nggak main. Dulu harga Steemit, nah dulu nama pembayaran kalau main platform Steam ini kita dibayar pakai Steam dan Steam dollar ya kan. Ya, sekarang harganya itu bisa kita lihat 4.800, sudah menurun. Dulu waktu saya main-main sempat ke harga 150-an gitu. Sekarang udah lama yang nggak main, mungkin udah vakum, jadi sudah harganya menurun. Begitu juga dengan SBD masih lumayan 47.000. Dulu sempat naik 244.000. Jadi dulu gini, kita posting banyak yang afford punya kita, lalu kita dibayar. Nah, dulu saya mencari uang itu dari sini ya. Jadi dulu kita mencari uang secara gratis, main airdrop. Kalau main trading forex pun kita mainnya NDB, no deposit bonus ya. Jadi setiap broker itu punya NDB untuk dipromosikan brokernya. Jadi kita daftar, kita trading dengan volume lot tertentu, nanti kita bisa narik jika tercapai lot ya kalau di trading. Nah dulu ya gini. Jadi kasusnya kalau kita mau narik Steemit dulu itu pakai exchanger luar, kita di sini bisa cek di marketnya. Nah dulu cuman ada Bittrex ya. Jadi Bittrex, dari sini kita nariknya ke Bittrex, dari Bittrex kita jualnya ke USDT atau koin-koin lain, baru kita transfer ke Indodax atau toko kripto. Begitu cara penarikan jika suatu koin belum ada di banyak exchanger ya. Dulu namanya Steem. Nah, Steem ini Polonik. Jadi di koin Steem ini nggak ada yang namanya Indodax, toko kripto ini nggak ada. Dia cuman tersedia di 30 exchanger. Kita bisa pilih mau di exchanger mana. Kebetulan dulu saya pakai untuk penarikan ke Bittrex ya. Jadi begitu. Jadi kasus koin Lego ini
untuk saat ini katakanlah belum banyak listing di exchanger lain, kita harus menggunakan Coinstore. Ya, Coinstore juga sudah menjelaskan untuk saat ini. Nggak tahu ke depan akan listing di banyak exchanger lain atau gimana, itu kita lihat juga nanti. Oke, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dipahami tentang alur dari Lego Coin dan exchanger dari email. Jadi di sini kan tadi disebutkan koin Lego listing atau bermitra dengan Coinstore. Nah, inilah Coinstore. Jadi Coinstore ini sama dengan seperti platform toko kripto yang punya banyak koin, ya kan? Di sini juga punya, di spotnya punya banyak koin. Jadi bukan cuma Lego Coin. Intinya kalau kita punya Lego Coin, nanti kalau mau jual, kita jual ke USDT, baru kita pindahkan ke toko kripto atau ke Indodax. Jika mau penarikan, jika seandainya nantinya Lego itu tidak listing di exchanger lain. Intinya harus paham dulu yang mana koin, yang mana exchanger agar tidak bingung. Jadi Lego Coin ini adalah koin ataupun token, koin itu sama. Kalau exchanger itu tempat kita bertransaksi. Jadi misalnya kita trading forex, itu kan banyak broker. Kita bisa pilih broker yang mana aja yang mau kita lakukan trading. Nah, begitu juga di dunia kripto. Jadi exchanger itu pilihan kita mau pilih yang mana. Cuman kalau kripto, kalau mau trading atau di koin-koin tertentu itu hanya yang dapat di listing di koin-koin di exchanger yang bekerja sama, kan? Jadi memang saat ini harga Lego Coin masih murah karena baru listing ya, belum lama. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih legit. Dan kita nggak tahu juga apakah Lego ini dipakai untuk opsi, untuk depo WD ke depannya, kita nggak tahu. Nah, yang jelas di sini cuman saya mau ngasih tahu Lego Coin dan exchangernya. Jadi cukup sekian, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.